Gak ada. Apalagi melihat evolusi musik aku yang begitu variatif ya, berwarna-warni dan juga ekstrim, kayak oh ternyata aku bisa sampai ada di hari ini 10 tahun berkarya dan akhirnya bikin konser 1 dekade. Itu dia. Dari sana sendiri gimana ngelihat Isha dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang, kayak apakah udah nyangka ini adalah sebuah yang bisa terprediksi atau memang anak ini berbakat ya? Kalau itu iya, kalau iya. Itu dari awal banget aku ketemu Isha waktu masih sekolah SMA. Iya, dari kecil. Wow. Banyak ngobrol sama ibu, sama kakaknya Isha. Jadi udah bayang kalau tadi disangka-sangka sebenarnya lebih ke ayo kita bikin yuk. Oke. Harus dijadikan, diciptakan. Setuju banget sih. Maksudnya dari motif pertama kali kamu memutuskan untuk jadi oke ini menjadi penyanyi nih dengan klip video waktu itu apa gitu? Pokoknya kenapa akhirnya aku memilih musik sebagai jalan hidupku karena menulis lagu, menciptakan lagu itu adalah medium yang paling jujur dari Isyana untuk mengekspresikan diri aku yang apa adanya. Dan ya aku rasa dengan aku orang yang secara verbal cukup tertutup dan emang orangnya tertutup gitu ya, lebih ke dalam gitu, lebih suka berbicara dengan diri sendiri. Untuk teman-teman aku menceritakan perjalanan hidupku tuh semua lewat musik. Jadi sangat terlihat banget kalau dengerin album 1 sampai sekarang tuh ya berevolusi karena hidupku dan aku pribadi pun berevolusi. Jadi semua tentang Isyana tuh ada di lagu-lagunya. Jadi kalau dulu di sinetron buku harian Naila, nah 4 album Isyana ini adalah buku harian Isyana. Iya, betul. Karena akhirnya apa yang kamu dapat di hidup, kamu translate menjadi banyak sekali karya yang teman-teman di sini juga udah tahu gitu. Wow, Lost in Harmony. Lost in Harmony. Kita ngomongin namanya dulu aja deh. Ini konser 1 dekade. Saya yakin kalau orang mau buat konser pasti ada konsep ya, kayak oke, konsepnya apa ya gitu. Kenapa ambil kalimat Lost in Harmony? Ya, kalau kenapa harmoni udah jelas karena hidup aku dipenuhi dengan berbagai macam harmoni. Mau itu harmoni mayor, mau harmoni minor, intinya semua cerita hidup aku translate melalui musik. Nah, Lost in Harmony itu apa? Jadi aku ingin teman-teman semua berpetualang, get lost together with me in my harmony gitu. Jadi pengen pada saat menyaksikan 1 dekade konser itu semua kita merasakan berpetualang ke dalam dunia Isyana, apa yang telah aku alami 10 tahun terakhir ini dalam bentuk pagelaran yang nantinya pasti besar dan spektakuler gitu. Oke, nah untuk Sarah sendiri nih selaku tim sukses sebagai di belakang gitu ya, tim Lagi kampanye kita ini. Bener banget. Takut. Ketika akhirnya oke nih kita buat yuk konser 1 dekade. Setelah waktu itu melangsungkan lesi konser yang gila, konsepnya yang tadi kita bisa lihat sendiri. Ada yang naik moge, ada yang naik apa lagi sih? Reo, terus yang waktu di Bali kayak wah fireworks, terus ada nari-nari. Ada ini nggak sih kayak challenge untuk gila kita mau ngapain lagi ya di konser 1 dekade ini, Sar? Ada banget sih. Sebenarnya itu challenging, tapi lagi-lagi sebetulnya kalau bicara treatment atau konsep, pada akhirnya ngalir. Jadi brainstorming lah. Yang penting kita menjaga originalitas idenya dan autentisitasnya, dan pastinya kita juga tetap menyiapkan walaupun mungkin bentuknya lain ya, tidak harus naik oke lagi gitu. Mungkin Flying Fox. Mungkin. Pasti ada sesuatu yang memang tidak biasa yang akan dilakukan di sana dan juga teman-teman bandnya semua, dan suguhan yang akan disiapin juga pasti lebih lebar lah dari apa yang kita sudah pernah lakukan di 2022 sebelumnya. Wow. Secara repertuar juga akan lebih lebar karena Lexi Concert kan fokusnya di album Lexicon. Kalau 1 dekade ini tuh benar-benar dari album 1 sampai 4. Jadi ini tuh benar-benar perayaan besar sih. Itu yang sudah akan membedakan. Jadi membawakan semua. Kayak itu yang bisa di capture nih sama teman-teman semua, bahwa iya, Lexi Concert tahun lalu dirayakan di beberapa kota. Tapi yang ini itu nggak cuma album Lexi Concert doang. Explore. Iya, dari awal. Paradox. Lexicon dan Isyana.
ada kagum gak sih Shan untuk kayak gila ini ibaratnya gue ngebaca lagi tulisan buku harian gue 10 tahun yang lalu. Lebih ke haru aja sih. Oke. Lebih ke haru dan malah sebenarnya gak sabar untuk melakukan perayaan ini kayak. Oke. Dan teman-teman jadi bisa experience banget. Oh, Isyana tuh perjalanan hidupnya melalui musik tuh kayak gini ya gitu. Nah ini yang menarik ya, karena menurut saya tuh bukan cuma konser, tapi ada experience dan journey-nya itu. Selalu. Itu ya Sar ya? Itu selalu dikasih sama Isyana. Jadi butuh gitu. Iya. Bahkan kalau tadi Reza bilang tentang 10 tahun, 4 album, mungkin tidak hanya itu yang akan kita kasih, tapi perjalanan Isyana, musikalitas Isyana dari masa kecilnya sampai saat ini. Benar. Nah tadi kalau kita lihat kan, iya lu tuh bermusik ya 31 tahun loh Isyana. Iya, dari kecil banget. Dari umur berapa tuh berarti? Ya sebenarnya udah mulai dikenalin alat musik tuh dari umur 3 lah. Dari umur 3 tahun. Berarti jangan-jangan nanti di konser dekade ini ada Apa? dengan Wow. Jangan di-spill dulu. Jangan di-spill dulu ya ngapa-ngapainnya ya. Oke, yang jadi penasaran lagi adalah konser ini dirayakannya nanti di tanggal 16 November. Mau tahu dong pemilihan tempatnya, terus kenapa di tanggal itu, apakah di tanggal itu menjadi tanggal sakral bagi kalian berdua atau Isya atau Sarah, gimana Sarah? Tempat udah kita spill tadi ya, ada kita akan melaksanakan konser Lost in Harmony ini di Istora Senayan, Jakarta, kemudian tanggalnya 16 November. Sebetulnya kita mencari tanggal yang sesuai dengan 10 tahun Isyana, persis di akhir tahun ya, November ya. Nah. Jadi Isyana rilis single pertama itu sebenarnya di bulan Oktober. 2014 Isyana ya. 2015 tuh rilis album pertama di November. Keeping You tuh. Keeping You itu 2014 Oktober. Shan, berarti lagu banyak banget loh Shan. Ya itu PR-nya kita untuk menjahit itu menjadi satu konser ya. Ada nggak sih kalau boleh di-spill nih dari puluhan lagu-lagu yang ada di album kamu, mana yang apa yang ngebuat kriteria apa yang ngebuat oh ini bisa nih gue bawain nanti kayaknya belum gitu. Atau jangan-jangan benar-benar secair itu kayak suka aja pengen aja bisa. Ada yang dari personal taste kayak ini aku suka banget secara pribadi harus dibawain, tapi ada juga yang kita melihat dari banyaknya orang suka lagu itu gitu, dan juga dari pembahasan sama tim sih. Ya baiknya yang mana secara alur yang cocok tuh yang mana aja yang dijahit bareng-bareng kayak gitu. Ini ngomongin konsep lagi seru kayaknya ya, karena balik lagi yang saya tangkap ini nih gak cuma hanya sebuah konser, karena kita tahu sepak terjang lo kalau buat konser tuh kan wow penuh dengan sesuatu yang mengajukan. Apakah nanti tiba-tiba ada konsep drama musikalnya kali, atau ada sesuatu yang membedakan dengan konser-konser sebelumnya, cerita atau ada short movie-nya atau gimana nih? Experience apa yang mau dikasih buat teman-teman yang nonton? Mungkin yang bisa kita spill hari ini yang pastinya di Lexi Concert kan Isyana band kolaborator gitu. Tapi kalau di satu dekade ini kita akan buat lebih megah. Jadi akan ada orkestra, ada full orkestra. Lalu ada tepuk tangan nggak loh? Tepuk tangannya jangan kayak tepuk tangan. Terus gini, ini tepuk tangannya gini. Kita udah tua, kita nggak perlu malu-malu. Iya. Cukup ditunggu-tunggu ya. Ini nih, saya aja nunggu loh. Jadi pasti akan terasa lebih megah. Oh my god. Ya. Jadi ini benar-benar back to nature-nya Isya loh. Yes. Yang kita tahu oke Keeping You, tapi kita waktu 2014 tuh tahu banget. Ya ini kan si Cece Klasik tersebut. Dan ternyata dibawakan di konser satu dekade ini. Gue gak kebayang sih. Sama sih. Gak kebayang sih. Lagu-lagu lo dari album 1 sampai 4 dibawakan secara orkestra. Ya. Aduh, jadi tegang doain ya guys. Kalau lu tegang, kalau kita makin gak sabaran. Jadi gue yakin di sini ada beberapa yang gini. Gue gak boleh, gak bisa nih tiketnya. Sar,